Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang konsisten sajikan informasi, komedi sekaligus edukasi dan literasi. Mungkin lebih mengedukasi dibanding slogan digitalisasi edukasi yang ujung-ujungnya buat nutupin korupsi. Dan beneran ngasih candaan yang bikin ketawa, nggak kayak tukang bully yang suka bikin trauma sampai hilang nyawa. Tapi alasannya cuma bercanda. Nah, itu adalah informasi yang akan kita sampaikan pada hari ini ya. Dan sebagai informasi, hari ini adalah Hari Ular Sedunia. ULALR lampu kaca. Gimana, penonton punya temen yang kayak ular nggak? Banyak bisa. Banyak bisanya. Bisa lembur, bisa longsir, bisa ngutang, terus ngilang, ganti kulit ya. Ular aja punya hari, penonton lembur berhari-hari. Bisa aja saya. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita lihat ada berita apa saja hari ini ya. Berita pertama malam ini datang dari Jakarta yang selalu sibuk. Pagi macet, siang macet, sore macet. Becek, nggak ada ojek. Tapi banyak proyek. Ada galian proyek juga maksudnya. Jadi bikin macet ya. Di jalanan orang lagi sibuk nyari rezeki, di dalam gedung kejaksaan penyidik sibuk cari bukti. Nah, Selasa kemarin Kejaksaan Agung kedatangan mantan, bukan mantan gebetan atau mantan mertua, tapi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem masuk ruang pemeriksaan jam 8.58 pagi, keluar sore jam 18.06, hampir 9 jam pemeriksaannya. Udah kayak kerja full satu shift tuh ya. Ngomongin shift aja langsung sensitif. Pasti lebih dari 9 jam ya. Dan pas Nadiem keluar langsung kasih pernyataan ke wartawan. Nadiem bilang terima kasih kepada kejaksaan sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ini habis diperiksa tapi gaya bicaranya kayak orang habis dapat medali ya. Uye. Tapi cuma itu doang omongannya. Habis itu dia langsung pamit pulang, katanya mau ketemu keluarga. Buru-buru banget ya. Jadi ceritanya kejaksaan lanjutin penyelidikan dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta unit Chromebook di Kemendikbudristek yang habisin anggaran negara hampir 9,3 triliun rupiah. Dan diperkirakan merugikan negara sebesar 1,98 triliun rupiah. Waduh. Bayangin rugi 1,98 T. Itu kalau dibeliin kembang buat gebetan tuh ya. Dimaki-maki loh. Ngapain dibeliin kembang? Dasar bolongan donat kosong. Masalahnya pengadaan Chromebook dari awal prosesnya udah aneh. Dibilangnya program digitalisasi pendidikan. Tapi cara ngadain proyeknya penuh akal-akalan. Dan kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, program Chromebook ini udah disusun sebelum Nadiem jadi menteri. Bukti awalnya muncul dari temuan adanya grup WhatsApp. Nama grupnya Mas Menteri Core Team. Wih, ada grupnya. Keren. Dibuat dari Agustus 2019, padahal Nadiem baru dilantik Oktober 2019. Wih, udah disiapkan. Ngeri. Jadi ini grup buat apa ya? Penasaran saya. Iya. Biasanya sih kalau di dunia kantor, di grup bahas kerjaan, habis itu japri bahas vacation. Iya. Bisa aja kon parkiran. Yang orange tuh. Iya. Ya, belum dapat jabatan tapi udah ngunci proyek. Ibarat baru jadian langsung tentuin dekorasi gedung dan baju resepsi. Wih, niat. Mau tema penjara apa tema rumah sakit sayang? Iya. Kalau penjara, yang cowok baju tahanan, ceweknya baju sipir. Kalau tema rumah sakit sayang, ceweknya baju dokter, cowoknya baju suster. Kebalik dong ya.
UIA, UIU, EO. Balik lagi ke Nadiem. Begitu resmi dilantik langsung ngebut. Desember 2019 staf khususnya Juristan langsung ketemuan sama pihak Google, bahas dukungan perangkat dan bagi-bagi investasi 30%. Oh, ada bagi-bagi. Padahal waktu itu proses lelangnya aja belum mulai. Tapi arahnya udah ditentuin duluan. Ibaratnya nih ya, baru kelar akad nikah, langsung ngincer sertifikat rumah mertua. Lihat. Menantu nggak bersyukur. Lalu pada Mei 2020 ada rapat resmi. Di rapat itu Nadiem ngasih instruksi pengadaan perangkat TIK dari 2020 sampai 2022 wajib pakai Chromebook. Wih, ada arahan. Gak cuma itu, Nadiem juga nerbitin peraturan Mendikbudristek nomor 5 tahun 2021 buat ngatur jalannya proyek pengadaan laptop ini. Masalah tambah runyam waktu laptopnya udah sampai ke sekolah-sekolah. Apalagi di daerah 3T yang sinyalnya mirip pemerintah tuh ya, jarang hadir. Alhasil banyak guru dan murid bingung pakai Chromebook. Gak ada internet, dikasih Chrome OS. Ujung-ujungnya laptopnya cuma jadi pajangan, gak dipakai. Betul. Digitalisasi ngirim barang basi kayak ngirim kulkas ke Antartika mubazir. Percuma, sia-sia kan? Iya, yang kepake. Dan kemarin Kejagung menetapkan 4 orang jadi tersangka, Ibrahim Arif, Mulatsyah, Sri Wahyuningsi, dan Juristan. 2 orang langsung ditahan di rutan kejaksaan, sementara Ibrahim Arif yang sebelumnya dijemput paksa di tengah pemeriksaan Nadiem, akhirnya ditetapkan jadi tahanan kota karena katanya punya penyakit jantung. Lalu Juristan yang sampai sekarang masih buron di luar negeri sudah masuk daftar pencarian orang. Wow, masih dicari. Sementara Nadiem yang sudah diperiksa 2 kali belum jadi tersangka. Padahal keterangan dari para tersangka sudah mengarah ke Nadiem. Tapi kejaksaan bilang masih butuh 2 alat bukti. Ya, kita ikutin aja prosesnya ya. Percaya proses. Kasus ini tentu jadi ujian buat kejaksaan untuk membuktikan apakah hukum di negeri ini masih tumpul ke atas. Atau kali ini beneran mau diseriusin. Karena ini bukan soal Chromebook doang. Ini soal masa depan pendidikan. Dan kalau urusan pendidikan aja dijadiin bancakan. Apa kabar masa depan Indonesia, Mas? Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Ingat, anak-anak butuh laptop buat belajar. Bukan buat jadi pajangan di lemari sekolah. Kalau murid aja udah dikhianati, negeri ini bukan cuma ketinggalan teknologi, tapi kehilangan empati. Kita lanjut ke berita yang kedua. Kalau tadi kita ngomongin mantan Menteri Pendidikan, sekarang kita geser ke soal perundungan yang masih menghantui dunia pendidikan. Jadi Senin 14 Juli kemarin saat hari pertama masuk sekolah yang harusnya jadi momen ceria dan bahagia. Anak-anaknya semangat, pakai seragam baru, tas baru, sepatu baru. Bapak ibunya juga nggak kalah semangat, posting foto-foto di depan pagar sekolah. Aku bangga padamu, Nak. Postingannya pakai caption semangat belajar ya, Nak. Aku bangga padamu, Nak. Padahal dalam hatinya, yes, alright baby. Bisa ngopi tenang lagi. Nggak ada yang teriak-teriak di rumah minta jajan atau jalan-jalan lagi. Lagi bokeh soalnya. Bisa aja saya. Tapi nggak semua anak dapat momen itu. Buat seorang siswa berinisial P di Garut, hari pertama sekolah justru jadi hari terakhir hidupnya. P ditemukan meninggal di rumahnya, diduga depresi berat karena perundungan yang dialaminya berlarut-larut. Ini bukan cerita anak lemah, tapi ini soal anak yang setiap hari dipaksa kuat di lingkungan yang toksik. Tiap mau berangkat ke sekolah yang dipikirin bukan nanti mau jajan apa, tapi nanti saya dipukul apa dihina dulu ya. Jadi begini ceritanya, awalnya sepele, P dituduh ngaduin temennya yang nge-vape di kelas. Padahal nggak pernah ngadu. Biasa di sekolah, gosip kecil di tongkrongan bisa nyebar terus melebar jadi pukulan. Alhasil P dikerubutin di kelas, dikerjain, dibentak-bentak. Dia mencoba kabur ke ruang BK buat nyelamatin diri. Tapi naas pas dia lari malah kesleo dan nyenggol temen yang nyerang. Ujungnya P dikeroyok balik.
Sejak itu hidup P berubah total, dia dikucilin, didiemin, lebih parah dari orang yang datang ke nikahan mantan ya. Ke nikahan mantan, duduk di pojokan makan zupa sup. Sambil diliatin dan diketawain tuh ya. Mana satenya lupa diambil lagi. Pertanyaannya, masa sih satu sekolah nggak ada yang belain P? Betul. Ada yang bela tapi takut ikut dibully juga. Ini sekolah apa markas mafia? Dan yang paling nyakitin perundungan gak cuma dilakuin teman-temannya, ada oknum guru yang ikut ngejelekin P. Aduh, parah. Guru ngejelekin P di depan kelas. Dia dipanggil ABK alias anak berkebutuhan khusus. Cuma gara-gara gak bisa jawab soal dan gak cukup dijelekin di kelas sendiri, IP juga diumbar ke kelas lain. Parah gurunya. Disebarin kenapa dulu pernah gak naik kelas. Ini guru apa akun gosip? Betul. Bukannya nyontohin cara berlaku dan bertutur yang baik, Betul. malah mulutnya nganggur. Aduh, guru. Dan bisa bikin masa depan siswa hancur. Akhirnya P jadi diam, susah tidur, sesak nafas. Bukan karena asma tapi karena kepalanya penuh trauma. Bahkan P sampai sakit tipes dan opname hampir sebulan. Ya coba bayangin aja. Anak 16 tahun yang harusnya lagi pusing besok kasih gombalan apa ya ke gebetan. Malah setiap hari dipaksa mikir gimana caranya gue nafas aja gak dapet hinaan. Keluarganya akhirnya memutuskan pindah sekolah, tapi sayangnya P gak pernah sempat datang ke sekolah baru. Di hari pertama sekolah yang seharusnya jadi awal baru buat dia, P pergi untuk selamanya. Setelah P sudah tidak bernyawa karena gak kuat dibully, barulah banyak yang mulai peduli. Wakil Bupati Garut turun tangan. Dia bilang kami sudah kawal kasusnya lewat Dinas PPA dan tim cepat tanggap. Lagi-lagi ini bukti pencegahan belum maksimal. Semua baru beraksi kalau viral. Kalau nggak viral ya nggak ditanggepin secara maksimal. Dinas PPA provinsi juga turun tangan. Kalau turun jabatan biasanya gara-gara reshuffle tuh ya. Tapi kan belum ada reshuffle-nya. Belum. Penonton ketawa, saya waspada. Uye. Jadi kita lanjut lagi ya. Jadi Dinas PPA Provinsi Jabar katanya lagi usaha mempertemukan keluarga korban sama pihak sekolah. Tapi sampai sekarang nggak ketemu juga, masih muter-muter. Mudah-mudahan nggak salah alamat ya. Ntar nggak taunya lagi di Dufan tuh naik tornado. Pantes muter-muter. Sementara itu netizen gak cuma nonton doang, muncul gerakan digital Stop Bullying Right Now. Setuju. Template story-nya sudah dibagikan lebih dari 10.000 akun. Dan beberapa hari ini IG story isinya semua poster anti bullying. Sampai yang udah bayar joki Strava gak jadi upload tuh. Namanya juga hatinya lagi gak enak kan. Lagi ada kasus. Tapi jangan sampai gerakan ini nasibnya kayak challenge di TikTok. Minggu ini viral, minggu depan lupa. Jangan gitu. Kasus P ini adalah satu dari banyaknya kasus perundungan yang membuktikan sekolah belum jadi tempat belajar yang aman. Ironi. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan sepanjang 2024 ada 573 kasus kekerasan di sekolah. Dan yang bikin makin kesel, 43% pelakunya itu guru. Guru yang seharusnya membimbing malah jadi pelaku bullying. Terus data KPAI per Desember 2024 menunjukkan ada 2057 kasus terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Meski kasus anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif masih mendominasi, yakni ada 1097 kasus, ada juga kasus yang melibatkan sekolah sebanyak 85 kasus. Nah, berdasarkan data KPAI itu bisa kita lihat juga kalau bullying belum tentu dikarenakan lingkungan atau teman. Justru bisa saja karena mencontoh dari keluarga. Misalnya nih, seorang anak tiap hari liatin bapaknya pas meeting dan ternyata bapaknya suka kasih kerjaan ke karyawan yang gak masuk akal. Kalau masuk kali basah kecebur. Ini gak masuk akal. Terus gak ada briefing, kalau karyawan salah diomelin. Jadi anak nyontoh, oh gitu caranya bertahan hidup. Tinggal lempar beban ke orang lain, kalau salah tinggal omel-omelin. Kita sering ngomongin Indonesia Emas 2045. Tapi kalau sekarang anak-anaknya dibiarin dijadiin korban,
Jangan-jangan tahun 2045 yang kita panen generasi cemas. Aduh, jangan. Buat para tukang bully catat nih ya. Ya. Bercanda itu boleh, tapi kalau yang kalian anggap bercanda sampai bikin teman kalian sakit jiwa, itu bukan humor, itu teror. Betul. Jangan. Ingat, bullying itu bukan warisan, jangan dianggap biasa. Gak ada ceritanya orang jadi kuat karena dihina. Yang ada jadi trauma dan minder atau bisa jadi joker. Oh iya. Janganlah menutup borok bullying di balik seragam sekolah tanpa aksi serius untuk mengubah budaya. Betul. Stop ngejelekin orang lain dengan alibi cuma bercanda. Stop. Karena apa yang kalian anggap bercanda bisa jadi alasan orang lain memilih pergi selamanya. Iya. Pendidikan kita sungguh ironis. Sebelumnya tadi saya bacain berita mantan Menteri Pendidikan diperiksa karena diduga terlibat utak-atik anggaran. Ditambah kasus perundungan yang jadi bukti kalau sekolah belum bisa jadi tempat yang aman. Iya. Dari atas sampai bawah sama aja. Yang di bawah dibully teman, yang di atas membuli sistem buat cari cuan. Oh, sama-sama hancur. Dan kalau dunia pendidikan begini terus, jangan kaget kalau nanti bangsa ini gak cuma kehilangan generasi, tapi juga kehilangan mimpi. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya berita lainnya Oke. yang tentunya menarik dan mendorong. Mendorong untuk disaksikan. Jadi tetaplah di Midnight Live.